Bab ke-51, Nasib Laura. Maaf, Laura, tapi di mataku kamu tak lebih dari seonggok kotoran. Usai memaki Laura, Nathan bergegas meninggalkan ruang tengah, menuju garasi. Mama dengar percakapanku dengan Laura gak? Mah, tanya Nathan, saat mereka sudah dalam perjalanan menuju rumah Vanya di Magelang. Dengar, kan pintu depan tadi gak nutup rapat tuh. Si Laura itu ternyata hamil. Ya, jadi benar. Dia bikin kekacauan ini karena dia pingin nyari ayah buat calon bayinya itu. Memangnya bapaknya kemana? Gak tahu. Mah, entar aku suruh Lilo mengorek keterangan dari adiknya Laura deh. Si Vivi pasti tahu banyak tentang kakaknya. Oh ya, Mah, tolong jangan ngomongin kehamilan Laura di depan Vanya ya. Entar dia salah paham. Dikirain entar aku yang tanam saham. Iya, Mama tahu. Nah, bikinin aku nasi goreng dong. Aku lapar sekali. Perintah Laura pada Big Asi setelah kepergian Nathan dan Nyonya Bramantia pergi. Big Asi mendeci pelan. Kamu pikir kamu siapa? Sih, aku ini asisten rumah tangganya Nyonya Bramantia. Aku tidak wajib meladeni kamu. Sana bikin sendiri. Semua baju kotormu itu. Juga jangan harap aku mau nyuciin. Najis aku pegang baju orang sejahat kamu. Mau kamu laundry terserah, mau kamu bakar sekalian juga terserah. Laura melongo. Mendengar jawaban Big Asi yang juteknya melebihi mertua jahat sinetron ikan terbang. Tangannya mengepal keras. Wajahnya merah padam. Kenapa? Kamu gak terima ku maki? Perempuan kayak kamu seharusnya tak hanya dimaki, tapi disambelin sekalian matamu biar kapok. Jadi orang kok jahatnya, minta ampun. Kamu mau mukul aku? Sok, pukul. Kamu pikir kalau kamu mukul aku, terus aku diam saja kayak di sinetron-sinetron itu? Ku bejek-bejek sekalian kepalamu pakai ulekan. Laura. Big Asi petentang petenteng di depan bekas kekasih Nathan itu. Sejatinya, ia memang sebal luar biasa pada gadis itu. Setelah mengetahui permasalahan yang tengah menerpa keluarga itu dari mulut Nyonya Bramantia. Puas memaki Laura, Big Asi masuk ke kamarnya. Malam ini dia akan tinggal berdua dengan Laura. Karena Nathan dan sang mama akan menginap di rumah Vanya. Sepeninggal Big Asi, mulut Laura tak henti-hentinya mengumpat. Sejak kedatangannya di rumah itu, ia benar-benar merasa seperti orang asing yang tak dianggap sama sekali kehadirannya. Ia sama sekali tak pernah ditawari pada saat mereka bertiga tengah makan bersama. Ia diacukan begitu saja. Boro-boro diajak ngobrol. Selama tinggal di rumah itu, ia juga sengaja selalu memakai pakaian yang seksi-seksi. Bahkan saat Nathan sudah pulang dari kantor, ia sengaja tak memakai bra. Tapi ia hampir tak pernah punya kesempatan untuk menggoda lelaki berumur 27 tahun itu. Gimana bisa menggoda Nathan kalau kayak gini terus? Percuma dong aku jadi istrinya Nathan, tapi gak pernah dia papain. Diajak ngobrol aja gak pernah. Boro-boro disentuh. Kalau begini caranya, 3 bulan lagi pun aku gak bakalan dapat keuntungan apa-apa. Harus memikirkan cara baru nih, biar tujuanku tercapai. Untung aku masih punya KPN dari video mesum itu, ucap Laura dalam hati. Kamu kok tega banget sih sama aku, Ratih? Keluh Lilo saat menunggui sang kekasih berkemas sore itu. Besok pagi, Ratih tak lagi bekerja di rumahnya. Ia kembali ke rumah orang tuanya untuk membantu ayahnya membayar angsuran hutang di bank. Ratih menatap nanar pada Lilo. Kamu pikir aku gak sedih apa? Kamu gak lihat apa mataku bengkak gini karena nangis terus? Di satu sisi, aku bahagia karena akhirnya bapakmu mau memaafkan dan menerimamu kembali di rumah itu. Tapi di sisi lain, aku juga sebal luar biasa karena itu bikin kita jadi berjauhan. Gini aja deh. Gimana kalau kamu tetap tinggal di sini? Sementara aku carikan kamu pekerjaan lain yang lebih layak. Jadi, kamu tetap bisa membantu kedua orang tuamu. Tapi kamu gak harus meninggalkan rumah ini. Jangan hiperbolis, Lilo. Jarak rumahmu sampai rumahku itu hanya sejam doang. Kamu juga pakai mobil, bukan yang ngesot. Dan permasalahannya tidak sesimpel itu, Lilo. Selain ingin membantu bapakku membayar cicilan hutangnya, aku juga ingin membuka sebuah usaha kecil-kecilan di rumah. Lilo, biar mereka punya pendapatan tetap.
walaupun jumlahnya tak seberapa. Kedua orang tuaku itu bukan pensiunan, bukan orang kaya juga. Jadi pada saat memasuki masa tua, benar-benar harus disiapkan. Mau makan harus ada uang, kan? Listrik juga harus dibayar, kan? Tukas hati panjang lebar. Kan ada aku sama kamu yang nanti akan menyerah hidup mereka. Aku tak keberatan sama sekali kok. Mentransfer kedua orang tuamu tiap bulan sejumlah uang untuk biaya hidup mereka. Orang tua kan menjadi tanggung jawab anak-anaknya. Iya, kalau anak-anaknya mampu. Iya, kalau aku memang akhirnya aku berjodoh denganmu. Kalau ternyata enggak, aku gak mau menyandarkan harapanku pada orang lain. Lilo, aku ingin berdiri tegak di atas kedua kakiku sendiri. Mendengar uraian dari kekasihnya itu, Lilo menghela napas berat. Ia terduduk dengan wajah ditekuk. Maaf, ya, dalam hal ini aku memang keras kepala. Ayolah, jangan memberati langkahku. Lilo, dukung aku dong. Biar semuanya lekas beres, dan kita segera menikah. Rati mendekati tempat di mana Lilo duduk, laku meraih kedua tangannya. Keduanya bertatapan mesra. Berarti kita nikahnya gak harus nunggu utang bapakmu lunas kan? Enggak. Lilo mengembuskan napas lega. Oh, syukurlah. Satu lagi. Kalau ada kesulitan jangan segan-segan minta tolong sama aku. Ya. Rati mengangguk cepat. Ya, Lilo, aku berjanji. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore lebih, ketika Nathan dan sang mama tiba di rumah Vanya. Mbak, ada Mas Nathan sama mamanya, teriak Doni dari teras rumah. Saat itu, ia tengah bermain gitar seorang diri. Setelah bersalaman dengan Doni, Nyonya Bramantia dan Nathan masuk ke dalam rumah. Romlah, seru Luciana. Begitu melihat kedatangan sahabatnya itu, mereka berpelukan sambil bertangisan, tak memedulikan kehadiran Nathan sama sekali. Ayo, masuk ke kamarku. Ceritakan semua padaku. Luciana mengajak sahabatnya itu masuk ke dalam kamarnya. Tinggallah Nathan berdiri di ruang tamu sendirian. Ia melangkahkan kakinya menuju kamar, lalu dapur, mencari keberadaan istrinya. Nathan memutuskan untuk masuk kembali ke kamar Vanya. Sambil menunggu, ia merebahkan tubuhnya di kasur. Tak sampai 2 menit kemudian, Vanya masuk ke kamar itu dengan berbalutkan handuk sebatas dada. Van, Nathan langsung bangkit dari kasur, lalu berdiri menyambut istrinya itu. Tak dipedulikannya wajah Vanya yang jutek maksimal itu. Mau apa kamu? Vanya menggeser tubuhnya saat Nathan hendak memeluknya. Mau peluk? Van, aku rindu sekali. Sayang, memangnya kamu gak rindu sama aku? Enggak. Kamu kan gak ada istri baru tuh di rumahmu. Buat apa merindukan aku? Nathan menghela napas berat. Van, kamu kan tahu, aku melakukan itu karena terpaksa. Aku menuruti perintah mereka untuk melindungi kehormatan mamaku. Van, sabar ya. 3 bulan lagi semua akan berakhir kok. Lagi pula, si Jalang itu tidur di kamar tamu. Van, aku juga sama sekali tak pernah ngobrol sama dia. Mama sama Big Asi pun nyuekin dia habis-habisan. Biar dia berada hidup di neraka selama tinggal di rumahku. Awas kalau kamu sampai tergoda sama dia. Ancam Vanya dengan bibir mencerucut. Enggak bakalan. Van, aku janji. Kamu boleh menghajarku habis-habisan kalau aku sampai melanggar janjiku. Aku gak mungkin tertarik dengan perempuan lain. Van, aku sudah kecanduan pada tubuhmu. Beneran? Vanya berjalan mendekati Nathan. Melihat ada angin segar, Nathan segera memeluk Vanya, lalu menciumi pipinya dengan hangat. Mau apa? Tanya Vanya saat tangan Nathan menarik handuk yang dipakai Vanya hingga jatuh di lantai. Mau mengobati kangenku, Van.